selamat siang. Saya Yudi. Seperti biasa, mungkin yang Bapak Ibu sudah sering saksikan saya biasa bermain tarot dan juga saya adalah praktisi hipnoterapis dan juga mungkin lebih condong bagaimana kita ke hipnotarot. Kali ini untuk acara The Master season 5 saat ini saya akan memainkan sebuah permainan yang ini sesungguhnya belum pernah dimainkan oleh siapapun. Bahkan pencipta tarot Nusantara pun belum pernah menggunakan hipnotis sesungguhnya. Dan kali ini saya akan memadukan antara bagaimana hipnotis dengan sebuah alat tes psikologi yang dikatakan sebagai alat ramal untuk saat ini akan menjadi suatu hal yang nyata, dalam artian bisa membuat orang-orang atau klien sembuh dari apa yang dia alami. Dia akan mengalami suatu hal yang luar biasa tentunya. Dan kali ini saya akan bermain dengan kedua rekan saya. Ini sudah ada Yuli dan siapa lagi? Muklis. Yang kali ini kita akan bermain bagaimana cara proses terjadinya hipnotarot. Yang orang mengatakan bahwa tarot adalah suatu hal yang cenayang, ramah dan sebagainya. Kali ini saya akan buktikan bahwa tarot ada sesuatu hal yang berhubungan dengan psikologi atau bisa disebut tarot psikologi. Dan kali ini kita akan bermain di sini. Silakan. Kita sengaja mengambil tema alam karena di sini Solo memiliki satu taman, yaitu Taman Balai Kambang, yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk reservasi alam dan sebagainya. Kali ini kita akan bermain tarot karena tarot ini berhubungan dengan suatu hal yang berhubungan dengan alam. Jadi kita akan bermain di suatu tempat. Sudah siap Mas Yuli dan Mas Muklis? Oke. Baik. Di sini saya memiliki 78 kartu. 78 kartu ini masing-masing kartunya itu memiliki banyak arti. Jadi saat 78 kartu ini, saat ini kondisi Mas Yuli, Mas Muklis akan terlihat jelas di kartu ini karena kartu ini adalah menunjukkan bahwa bagaimana kondisi psikologis Anda saat ini. Oke. Jadi saya biasa bermain di beberapa kampus, saya biasa bermain di beberapa acara yang berhubungan dengan tarot, cuman hanya menampilkan tarot saja, membaca saja. Jadi tarot ini sesungguhnya adalah alat tes untuk membaca dinamika kehidupan orang. Tapi jika nanti Anda mendapatkan kartu yang berhubungan dengan apa masalah Anda saat ini, maka untuk menyelesaikannya kita punya satu solusi, yaitu hipnoterapi. Dan kali ini karena kita bermain tarot, kita akan menggunakan hipnotarot untuk bagaimana menyembuhkan atau bagaimana untuk memberi satu asupan bagaimana masalah Anda bisa selesai. Mengerti? Jika mengerti, saat ini saya akan mencoba untuk bermain dengan Mas Yuli. Nanti kita apa Mas Yuli? Sebelah saja kartunya. Kartu ini adalah Sang Raja. Bagi Mas Yuli, menurut Mas Yuli, kartu Sang Raja ini kartu apa? Gambar apa ini Mas Yuli? Gambar raja ya? Raja menurutmu itu orang yang seperti apa? Super kuat. Egois ya? Tergantung, maksudnya ada raja yang egois, ada yang tidak. Tapi kebanyakan raja egois. Dan jika raja itu egois, lalu kenapa raja bisa egois? Karena apa? Dia memiliki kekuasaan nggak? Iya. Memiliki kekuasaan. Mungkin raja juga memiliki satu kekuatan yang luar biasa sehingga membuat orang-orang takluk dengan dia, betul? Ya, betul. Tapi mau tidak mau harus diakui bahwa kelemahan seorang raja adalah dia pasti egois. Karena tidak ada raja yang mau jadi yang kedua, betul? Jadi raja selalu nomor satu. Dan keadaan kamu saat ini adalah kamu saat ini merasa bahwa hanya kamu adalah orang nomor satu di lingkunganmu. Oke, kamu merasa di lingkunganmu lah ya, kamu ada orang nomor satu. Kenapa? Karena kalau di sini berhubungan dengan laki-laki, raja atau seorang yang kamu saat ini sedang mendapatkan atau kamu saat ini sedang diberi satu kepercayaan oleh seseorang atau oleh kelompok orang sehingga kamu menjadi raja di dalam lingkungan kamu sendiri. Tetapi yang perlu kamu perhatikan adalah bagaimana kamu bisa membuat dirimu tidak seegois saja. Jadi apa yang didapatkan kamu saat ini, apa yang terjadi pada diri kamu saat ini, kamu harus tetap bisa mengurangi apa yang disebut bagaimana keras kepalamu. Karena di sini terlihat bahwanya kalau kamu mendapatkan kartu raja seperti ini, saat ini ego kamu tinggi. Saat ini ya. Karena dinamika kehidupan bisa berubah. Saat ini ego kamu cukup tinggi. Aku nggak ngerti masalah kamu apa, tapi yang jelas saat ini adalah ego kamu cukup lumayan tinggi. Karena Mas Muklis, ambil satu kartu buat dirimu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tongkat. Di dalam kartu tarot kita memiliki dua jenis kartu. Yang pertama ada Arkana Mayor
dan yang kedua adalah arkana minor. Arkana mayor adalah kalau tahu adalah kartu rahasia. Jadi tarot disebut sebagai alat rama karena tarot membuka dinamika kehidupan manusia. Sehingga orang beranggapan tarot adalah sebuah rama karena tarot mampu membuka rahasia, itu dia. Dan punyamu adalah ini adalah arkana mayor dan ini ada arkana minor. Mayor adalah rahasia besar dan minor adalah rahasia kecil. Rahasia besar yang dimaksud di sini adalah bagaimana dirimu membuat satu perform saat ini, bagaimana dirimu menetapkan bahwa hanya dirimu adalah saat ini seorang sang raja. Jadi saat ini ego kamu kuat bahwa kamu ingin menjadi orang yang berguna. Raja kan berguna loh. Kamu pengen menjadi orang nomor satu di lingkunganmu. Kamu nggak ngerti mungkin di keluargamu, kamu pengen menjadi orang kebanggaan dan sebagainya, kan bisa jadi seperti itu. Tapi kalau muklis saat ini, dirimu sedang menunggu sesuatu hal yang berhubungan dengan perasaan. Menunggu sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Gua ngerti perasaan kamu saat ini seperti apa, tapi di sini terlihat bagaimana kamu melihat sesuatu dengan melihat ke depan. Ada apa dengan dirimu, tapi perasaan kamu saat ini sedang melakukan satu pengharapan yang kamu menunggu seseorang, bisa jadi, atau menunggu sesuatu yang mampu membuat rasa kamu terpenuhi. Karena kamu punya mayor, kamu sudah jelas bahwa saat ini yang harus berada dalam diri kamu adalah percaya diri pasti bagus, cuman egomu yang terlalu tinggi harus sedikit redam. Ya muklis menunggu seperti ini apa? Dia belum jelas, karena ini adalah rahasia kecil. Punyamu ada rahasia besar, arkana mana rahasia besar, arkana minor rahasia kecil. Ini kamu ambil satu kartu. Buka aja. Ada sesuatu yang hilang. Sebab dia menunggu atau penyebab dia menunggu sesuatu itu adalah dia pernah kehilangan seseorang yang dia merasa bangga punya seseorang itu. Jadi kamu dulu pernah memiliki seseorang yang merasa kamu banggakan. Saat ini kalau dikatakan kalau kamu menunggu berarti seseorang itu sedang pergi. Oke, seseorang itu sedang pergi dan kamu masih menunggunya. Gue nggak ngerti nih masalah dia ke apa. Ini adalah dia masih kenal lagi ke piala, tongkat piala itu juga masuk minor. Masih kecil juga. Lalu apa sih yang dia tunggu? Sekarang kita tahu dia menunggu sesuatu yang telah hilang. Yang telah hilang itu apa? Ambil satu kartu. Koin, 5 koin, dan dia bersama seseorang. Perasaan dia, kebanggaan dia, koin dia saat ini semua serba menunggu dan terseok-seok. Dia seakan-akan saat ini muklis, dan kamu saat ini muklis. Kamu tidak benar-benar percaya diri saat ini. Bisa dikatakan bahwa hanya saat ini kamu mengalami sedikit penurunan kualitas hidup. Down, cukup lumayan. Walaupun kamu kemarin-kemarin cukup menguatkan diri kamu telah kehilangan sesuatu yang telah kamu raih, dan kamu saat ini menunggu itu, dan kamu ternyata terseok-seok di bidang bukan cuma perasaan, bukan cuma kebanggaan, tapi sebuah realita. Kenyataan habis satu kartu. Lagi, ini adalah contoh dinamika orang yang jalan hidup dia tidak simpel. Sedangkan Yuli adalah satu yang langsung menemukan arkana mayor. Keadaan dia rahasia yang dia terima adalah suatu hal yang simpel. Dan sedangkan muklis ketika orang yang mencari jati diri dia sampai saat ini ketemu berbagai macam masalah. Itu kalau lagi Mas Muklis sampai ketemu arkana mayor. Roda keberuntungan. Muklis terseok-seok. Muklis tidak tentu perasaannya, dan muklis tidak merasa bahwa hanya dirinya sedang dalam masalah. Dia hanya menunggu sesuatu yang nggak pasti, dan dia mencoba untuk mencari kehidupan nyata dengan terseok-seok. Jadi apa yang kamu lakukan di sekolahan kamu tidak terjadi nyata di kehidupan setelah kamu keluar dari sekolah. Itu yang membuat kamu tertekan dan membuat kamu jadi menurun kualitas hidup. Tapi kamu memiliki harapan bahwanya roda keberuntungan segera datang. Bedanya dengan dirimu saat ini semakin percaya diri karena dirimu merasa bahwa apa yang kamu lakukan setiap hari itu mendapatkan sesuatu yang berbeda. Jangan mungkin seorang balik belakang depan. Jadi dia melihatnya kok aku deben, misalkan kalau dia adalah membandingkan karena di sini keluar 3 unsur perasaan, piala dan koin. Ini adalah tipikal orang yang melihat sesuatu ke belakang.
kalau pikiran itu akan lebih condong ke depan, pedang, dan tidak muncul satu pedang pun di antara kartu Muklis saat ini. Jadi Muklis saat ini lebih berserah diri daripada dia berusaha. Ngerti? Dia menunggu satu keajaiban dengan adanya roda keberuntungan. Gitu. Paham? Iya. Dan saat ini adalah dari kartu ini bisa dilihat ini adalah Muklis, ini adalah kamu. Saat ini kamu nanti kalian berdua akan melihat bagaimana rekaman yang direkam oleh rekan saya ini, dan itu akan kamu tonton dengan diri kamu sendiri. Dari kedua ini adalah bagaimana kalian bisa aku temukan dengan dirimu yang sesungguhnya. Jujur, saya belum pernah melakukan satu hipnotarot di alam bebas seperti ini. Yang saya lakukan hipnotarot ini biasanya di satu dekat psikologi di kantor saya dengan biaya yang cukup lumayan, karena ini adalah suatu hal yang tidak bermain-main. Jadi dengan menggunakan tarot ini adalah saya akan membuat dinamika Anda bisa berubah. Mencoba dari kartu ini, dari persepsimu yang kamu merasa saat ini cukup bagus, tapi aku akan mengurangi tim negatif kamu, dan Muklis akan aku bikin percaya diri. Setuju? Iya. Oke? Dan saat ini adalah kuncinya bagaimana kalian bisa merubah hidup diri Anda semua, karena satu hal. Tuhan kita, Allah atau mungkin suatu Tuhan yang kita yakini tidak akan pernah mengubah nasib umatnya jika umatnya tidak melakukan satu perubahan. Dan perubahan itu adalah berawal dari sebuah pikiran, keyakinan, keajaiban, tanpa kamu berpikir untuk maju, maka niscaya kamu tidak akan pernah maju. Tanpa kamu berpikir untuk melakukan suatu tindakan, maka kamu tidak akan pernah melakukan apa-apa. Berarti semua berawal dari pikiran. Dan saat ini saya akan mengajak kalian berdua untuk bersahabat atau mengenal dekat dengan pikiran kalian. Setuju? Kalian akan bertemu dengan diri kalian sendiri. Dengan diri kalian sendiri yang ada yang sungguh di dalam diri kalian. Jadi yang aku lakukan bukan hipnosis yang seperti biasa yang bermain di panggung. Bukan aku mempermainkan orang untuk lupa dengan namanya, untuk bermain-main dengan orang untuk bagaimana dia melupakan kejadian. Tapi bagaimana saat ini aku membuat orang terlihat lebih dewasa. Hipnosis bisa menghilangkan apapun dengan cara cepat. Hipnosis mampu merubah kebiasaan buruk dengan cara cepat. Tapi yang paling luar biasa di hipnotarot adalah bagaimana kamu bisa mengenali diri kamu sendiri. Dan saat ini saya akan mengajak kamu untuk melatih pernapasan kalian untuk bagaimana bertemu dengan diri kalian sendiri. Setuju? Nah saat ini atur posisi kalian seperti tadi, relax saja, oke, agak renggang. Di belakangnya tasnya Mbak Yama atau tas siapa itu tolong dipinggirin. Saat ini kita akan bersama-sama untuk mengambil nafas dari hidung dan buang pelan-pelan. Relax saja. Perhatikan gambar kalian masing-masing. Juli, gambar ini akan jadi nyata bagi kita. Muklis, gambarnya juga akan jadi nyata bagi kamu. Sekarang kalian berdua sambil relax mengambil nafas dan membuang nafas. Kalian terjemahkan apa saja yang ada di gambar ini. Silakan. Gambar apa nih Muklis? Raja. Raja. Ada apa aja di Raja? Ada mahkota. Ada mahkota. Belakangnya ada gunung. Ada gunung. Tongkat. Kursi yang indah. Pakaian yang bagus. Kursi bagus. Muklis? Satria. Garuda. Setan. Singa. Dan roda keberuntungan. Roda keberuntungan. Baik. Ini adalah kartu kalian masing-masing. Jadi kartu ini adalah kartu kalian masing-masing. Dan kartu ini akan tampak jelas pada saat kalian mengambil nafas dari hidung yang kuat dan buang pelan-pelan. Dan dengan alam ini kita akan semakin rileks dan kita akan semakin dekat dengan kedua kartu ini, karena kartu ini akan ada di dalam pikiran kalian dan semakin jelas jauh lebih dari sebelumnya. Ambil lagi nafas yang kuat dari hidung kalian. Tahan, biarkan sesuatu bergerak di tubuh kepala Anda dan buang pelan lewat mulut. Bagus. Dan saat ini ambil yang paling kuat dari hidung kalian berdua. Oke, lihat baik-baik kartunya. Ikuti kartu ini. Setiap kartu turun ke bawah, buang nafas kalian. Kalau dia naik ke atas, tarik nafas kalian kuat. Dan setiap dia turun ke bawah, buang nafas yang kuat dari Anda. Dan sekarang ini tarik dan tidur. Semakin nyaman. Dia lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, semakin nyaman. Dua, semakin lelah. Tiga, semakin nyaman. Dan jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Sehingga kalian akan berada di satu tempat yang
dan jauh lebih indah daripada sebelumnya. Tempat kalian berada di satu tempat yang dimana kartu Anda bertebaran di diri Anda. Dan pada hitungan ketiga, Anda akan tergeletak lemas dan tidak berdaya, semakin lemas dan jauh lebih lemas daripada sebelumnya. 1, 2, 3, semakin dalam dan sangat dalam. Bagus. Dan kartu ini, sebentar lagi kalian akan merasakan bahwa diri kalian harus berada di sebuah nirwana, di sebuah tanah surga yang sangat nyaman, sangat indah, dan jauh lebih indah daripada sebelumnya. Kalian menghitung angka 1, 2, 3, 4, 5, semakin dalam 6, semakin dalam 7, semakin dalam 8, semakin dalam 9, semakin nyaman dan jauh lebih nyaman daripada sebelumnya. Dan saat ini suaranya tertentu, dengarkan suara saya dan abaikan suara yang lain. Jika Anda mengerti, angkat tangan kanan Anda setinggi-tingginya, dan hitungan ketiga jauh lebih dalam daripada sebelumnya. 1, 2, 3, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan saat ini kalian akan bertemu dengan kartu kalian masing-masing. Yunda akan melihat seorang raja yang sangat kuat dengan gagahnya, dan raja itu adalah diri kamu sendiri. Pada saat ini diri kamu sudah mulai bertemu dengan seorang raja sangat kuat yang sangat luar biasa, dan raja itu adalah diri kamu sendiri. Kamu bersama rakyatmu mulai melambaikan tangan. Jika kamu sudah melihat, kamu berjalan bersama prajuritmu dan kamu melihat bagaimana di jalan-jalan ada rakyat-rakyatmu semua. Kamu saat ini menjadi raja dan kamu berada di satu kerajaan yang sangat luar biasa. Kamu bisa menyuruh semua pasukan kamu bisa melambaikan tangan kepada pasukan kamu kalau kamu menyukai itu. Dan untuk muklis, saat ini kamu bertemu dengan roda keberuntungan kamu. Harapan kamu adalah mendapatkan sebuah roda keberuntungan, di mana kamu akan bertemu dengan raja wali yang besar, di mana kamu akan bertemu dengan naga yang besar, di mana kamu akan bertemu dengan semua yang ada di bumi ini. Kamu bertemu dengan sang dewa, kamu bertemu dengan malaikat kamu, dan kamu memohon bahwa hanya kamu ingin mendapatkan roda keberuntungan ada di dalam diri kamu. Dan saat ini roda itu berada di atas kepala kamu. Jika kamu sudah melihatnya, muklis boleh memegang roda itu. Kamu melihat roda itu yang bergerak berwarna merah. Kamu silakan pegang roda itu, dan kamu memiliki sebuah harapan yang sangat luar biasa. Roda itu akan membawa kamu di sebuah keberuntungan yang sangat luar biasa. Roda itu berputar, sehingga tangan kamu itu mengikuti bagaimana perputaran roda itu. Berputar, 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 berputar. Di situ adalah roda di mana kamu adalah roda kehidupan. Kamu mendengar sebuah lonceng yang besar, dan lonceng itu akan membawa kamu di kehidupanmu yang lama. Saat ini kamu berada pada kehidupan kamu yang lama di masa SMA. Kamu melihat bagaimana lucunya zaman-zaman kamu SMA, bagaimana kamu harus tertawa melihat kebahagiaan kamu di zaman SMA, dan bagaimana kamu bisa tertawa melihat bagaimana lucunya orang-orang yang berada di sekitar kamu atau nyamannya bersama teman-teman kamu. Sangat nyaman. Roda itu saat kamu putar ke kanan, berputar ke kanan, dia akan membuat diri kamu ke masa depan. Tapi jika kamu memutarnya ke kiri, maka kamu akan kembali ke belakang. Jika kamu merasa nyaman dengan saat ini, kamu putar ke kanan. Jika kamu merasa nyaman dengan keadaan yang lalu, kamu putar ke kiri. Silakan putar roda itu. Dia memutar rodanya ke kiri. Berarti dia merasakan bahwa kehidupan yang lama itu lebih nyaman daripada yang saat ini. Dan kita lihat bagaimana pergerakan tangan dia dengan roda keberuntungan. Dia mencoba untuk memutar ke kiri, kiri, kiri. Dan saat ini di manakah masa-masa terindah kamu, masa-masa menyenangkan kamu? Katakan. SMP. Di mana? SMP. SMP. Apa yang membuat kamu nyaman dan menikmati masa SMP? Teman-teman. Teman-teman. Apa yang kamu lakukan bersama teman-teman pada saat SMP dan membuat kamu nyaman? Senang-senang. Senang-senang. Bersenang-senang. Ngapain aja kamu bersama dengan teman-teman SMP? Banyak hal. Banyak hal. Dan saat ini
Saya akan membuat kamu untuk maju ke keadaan saat ini. Putar ke kanan, roda keberuntungan, sehingga kamu melihat keadaan kamu saat ini. Putar ke kanan roda itu, putar ke kanan roda itu, putar, dan saat ini kamu berada di tahun 2012. Apa yang kamu rasain di tahun 2012 saat ini? Tidak ada kebahagiaan, percaya diri yang kurang, betul, tertekan, kehilangan sesuatu, kehilangan kekasih mungkin, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan kepercayaan dari orang, atau kehilangan teman-teman. Apa yang kamu rasakan? Sesuatu yang biasa buat dia. Dan saat ini kamu akan melihat seorang muklis yang mendapatkan sebuah keberuntungan. Muklis yang sangat beruntung, mendapat pekerjaan yang sangat bagus, mendapat sesuatu yang sangat bagus. Dan kamu bertemu dengan muklis di tahun 2015. Dan yang kamu temui adalah muklis yang menjadi seorang direktur atau seorang direktur marketing di satu perusahaan yang sangat besar di Jakarta. Dan saat ini kamu akan bertanya pada muklis masa depan, bagaimana cara-cara untuk menjadi muklis yang hebat seperti kamu di masa depan, sehingga kamu bisa berkomunikasi dengan muklis yang ada di depan kamu saat ini, dan kamu bertanya bagaimana cara sukses dia dalam waktu 3 tahun. Dan di hitungan ketiga, kamu seakan-akan dalam tidur kamu bertemu dengan muklis masa depan, kamu boleh bertanya dengan dia. 1, 2, 3, kamu bertemu dengan muklis yang di masa depan. Jabat tangan dia saat ini, seseorang yang sama dengan kamu, seorang yang ada di masa depan, ada di depan kamu saat ini. Dan kamu merasa biasa aja dan tidak heran dengan dia, karena itu ada diri kamu sendiri. Jabat tangan dengan diri kamu yang di masa depan. Kenalkan diri kamu yang saat ini dengan dirimu yang di masa depan. Kenalkan diri kamu. Raih tangannya saat ini. Raih tangannya saat ini. Dan kamu boleh bertanya apa yang harus kamu lakukan agar kamu sukses di masa depan. Silakan. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan agar kamu bisa sukses di masa depan. Tanyakan. Tanyakan. Kamu boleh bertanya karena ini adalah diri kamu di masa depan. Dia sukses. Agar kamu bisa lebih sukses daripada dia, kamu harus belajar dari pengalaman orang lain. Setuju? Dan dari pengalaman itu, kamu bertanya dengan dia, apa yang dia merasa sukses saat ini? Katakan, tanyakan. Tanyakan apa yang kamu tanyakan saat ini, agar kamu bisa lega, plong. Lalu tanyakan lagi yang lebih spesifik mungkin. Apakah Anda bangun pagi? Apakah Anda lebih rajin? Katakan, tanyakan. Iya, bagus. Katakan lagi, tanyakan lagi. Bagus. Semakin kamu bertanya, dia akan memberikan jawaban dan kamu merasakan jawaban itu ada nyata buat hidup kamu. Tanyakan lagi. Kamu mendengar jawabannya? Apa jawaban dia? Selalu memberi motivasi pada diri. Bagus. Lalu apa lagi jawaban dia? Belajar disiplin mulai dari hal kecil. Bagus. Lalu ada lagi yang dia sampaikan? Ini adalah kondisi pada saat orang hipnotik, mata dia bergetar karena dia kehilangan kesadaran dia, karena dia posisi di lubang otak di theta. Dia lebih cenderung aktif, dia ingin mendapatkan jawaban dari sesungguhnya apa yang harus dilakukan. Dan kata pertanyaan jawaban dari muklis yang sukses itu adalah jawaban untuk diri kamu sendiri, mengerti? Jawaban untuk kamu sukses, mengerti? Dan mulai saat ini kamu harus belajar dari hal yang kecil, mengerti? Kamu harus disiplin dengan apa yang kamu rasakan saat ini, mengerti? Dan kamu akan nyaman pada dengan ketiga, kamu akan semakin nyaman kamu akan tertidur. Ambil roda keberuntungan di kepala kamu, roda keberuntungan, dan taruh di dada kamu saat ini. Ambil genggam dan taruh di dada kamu saat ini. Taruh di dada kamu, dan hitungan ketiga kamu akan semakin nyaman dengan roda keberuntungan, dan kamu menjadi orang yang sangat beruntung. Kamu akan menjadi orang yang percaya diri dan sangat beruntung. 1, 2, 3, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan untuk kamu, Yuli, kamu akan merasa nyaman dengan diri kamu, seorang yang sangat luar biasa. Kamu adalah seorang pemimpin, dan kamu harus menjadi orang yang sangat luar biasa dan mengurangi ego kamu. Dan saat ini kamu adalah Yuli
yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuatan, dan memiliki sebuah pertanggungjawaban yang kuat karena kamu adalah seorang raja, mengerti? Dan kamu akan semakin jauh lebih luar biasa, semakin jauh lebih luar biasa, dan sangat luar biasa. Dan saat ini, pada hitungan ketiga, kalian akan terbangun dari tidur kalian semua dengan sesadar-sadarnya dan sangat luar biasa. Dan saat kamu bangun dari tidur kamu akan menjadi orang yang sangat luar biasa dan jauh lebih hebat daripada sebelumnya. 3. Semakin sadar, semakin sehat, dan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. 2. Jauh lebih hebat daripada sebelumnya, dan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Dan 1. Bangun dari tidur Anda dan kamu semakin sehat, jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Ini adalah keadaan hipnotik. Lihat ke kamera, mata mereka merah. Itu adalah salah satu ciri bagaimana orang terhipnosis, bagaimana dia di situ. Dan sekarang adalah perasaan mereka lebih nyaman tentunya. Lebih nyaman? Ya. Enak ya? Ya. Mas Muklis gimana? Apa yang bisa membuat kamu sukses saat ini? Disiplin, lalu? Melakukan hal-hal kecil ya. Dan kamu menjadi orang yang sangat beruntung karena kamu bertemu dengan roda keberuntungan yang ada di dalam diri kamu, mengerti? Dan inilah kartu mereka semua. Muklis, ini Yuli, dan ini adalah Hipnotarot yang akan saya persembahkan di acara spektakuler yang menurut saya, karena The Master Season 5 adalah impian saya. Dan saya Iyut Yudi,